Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam hormat buat para pemerintah dan para ulama yang ada di seluruh Indonesia, baik pemerintah kota pusat dan baik ulama kampung, ulama kota dan ulama semuanya ya. Yang dikatakan ulama atau yang dikatakan pemerintah semuanya. Coba saya minta baik dari pemerintah, dari ulama, berbaik-baiklah anda semua itu ya, jangan ribut aja ya, kisruh aja, ini mencerca ini, yang ini mencerca itu ya. Baik para ulama juga jangan suka terlalu menyudutkan pemerintah juga, baik pemerintah juga jangan kadang-kadang karena disudutkan kalau ya salah mengaku aja salah, jangan terlalu jangan terlalu menganggap diri kita tuh benar, karena manusia pasti punya salah, ya turuti saja. Iya. Terus ulamanya juga jangan marah-marah aja, pemerintahnya juga jangan asal embat aja. Kasihan Pak. Iya, ributnya ini lucu Indonesia ini, pokoknya Indonesia ini ributnya lucu, ributnya sama bangsa sendiri, herannya itu. Iya. Kata saya mau kurang jelas kalau ributnya sama bangsa sendiri malah, iya, nggak enak ya. Coba saya minta di komen ya, bener nggak bapak-bapak semua, masa kita satu negara kesatuan Republik Indonesia ribut? Iya, ulamanya mau memerangi pemerintah, misalkan perang dengan siapa, pemerintahnya juga. Pemerintah misalkan mau memerangi ulama, masa iya ulama diperangi sama pemerintah, masa juga ulama perang sama pemerintah? Nggak mungkin lah ya, nggak mungkin, woi, nggak mungkin dan tidak mungkin. Iya, jadi nantinya rakyat itu ada yang pro dan kontra. Tidak seperti kalau kita dijajah sama luar negeri lah, baru itu semuanya pro semua ke pemerintah Indonesia semua atau ke ulama Indonesia. Iya. Saya makanya bingung kalau jihad sama siapa? Iya, nggak pusing ya. Kadang-kadang orang itu banyak yang tidak paham mengartikulasikan jihad itu ya. Mengartikulasikan jihad itu yang seperti apa tidak paham. Jangankan Anda yang masih di Indonesia, ya. Yang contohnya orang Islam memerangi Israel, kaum kafir yang jelas-jelas kaum kafir itu ya, belum tentu itu semuanya jihad. Belum tentu. Iya. Belum tentu semuanya jihad. Iya. Apalagi perangnya dengan rakyat sendiri, dengan Indonesia sendiri. Waduh, Pak. Saya yang ingin maya damai itu ya, waduh, para ulamanya dinaungi halus dan lembut sama pemerintah, terus ulamanya selalu mendoakan para pemerintah ya. Iya, jangan terlalu ibarat kata memvonis pemerintah juga jelek, jangan ya. Kalau protes mah silakan aja protes mah ya, namanya protes. Saya juga sering protes ke pemerintah mah. Tapi jangan mengkulturkan bahwa pemerintah itu 100% jelek, jangan ya, jangan. Iya, karena yang namanya manusia mah punya kesalahan, punya kebaikan ya. Gitu. Bicara-bicara yang tidak jelas ya, akhirnya apa? Huru-hara yang terjadi. Lah itu yang saya tidak ingin terjadi itu, karena apa? Pasti kalau sudah ada korban, yang kasihan itu keluarga. Ya, bukan masyarakat lagi, keluarga aja dulu, gampang masyarakat, keluarga dulu. Keluarga, anak Anda, istri Anda, orang tua Anda pasti menangis ya. Kalau sudah terjadi sesuatu yang tidak ini ya. Dong kata hidup itu kan, kalau kita pengen hidup di dunia ini ibarat kata senang ya, dia senangnya itu mah tergantung, yang penting mah jangan jadi penjilat. Turuti perintah orang tua, turuti perintah guru, turuti perintah pemerintah. Iya, pemerintah itu baik raja, dari zaman dulu juga raja mah diagungkan. Dari zaman dulu mah pemerintah mah diagungkan, tapi ada aja yang protes mah, tapi bukan melawan. Kalau melawan namanya ya itu mah kayak seperti apa ya, makar dan sebagainya, itu mah nggak baik ya. Karena walaupun seperti apa ya, pemerintah yang ada ya sudah dipersetujui ya. Adapun kita milih atau tidak milih, yang jelas mereka sudah duduk lah ya, harus bagaimana lagi. Jadi harus kita sama-sama menghargai. Pokoknya mah pemerintah menghargai ulama, ulama menghargai pemerintah, itu yang super spektakuler menurut saya ya. Karena yang saya lihat zaman dulu ya, alhamdulillah ya, kakek saya juga dulu ketua MUI ya, ketua MUI, dan terus
Ya rasanya nggak pernah salah lagi semenjak zaman Pak Harto, semenjak kecil itu ulama-ulama Banten nggak ada yang pernah ribut sama pemerintah itu. Sebagaimanapun negara ini kisruhnya tidak pernah. Ya, di pemerintah itu ribut sama ulama itu tidak pernah sejaman dulu. Ya, yang saya lihat di Banten ini damai-damai saja ya. Karena ya paling mereka itu apa sih ngomongnya, namanya ulama mah baik-baik saja doanya. Tidak ada doa ulama, ucapan ulama yang kasar itu tidak ada menurut saya mah ya. Karena kalau kita artinya melihatnya kepada siapa namanya junjungan kita Nabi besar Muhammadin SAW, mana ada Nabi yang berbicara kasar, mana ada Nabi yang mendoakan jelek, jangankan mendoakan kepada ila muslimin wal muslimat, kepada orang biasa saja, kepada orang biasa ya, kepada orang biasa atau ke yang beragama lain, apa ada doa Nabi yang jelek? Nah itu kalau kita mau mengikuti siapa? Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi begitu ya. Kalau saya mah nggak terlalu pusing jadi Islam itu. Yang penting kita menjalankan sholat 5 waktu. Kita lagi beribadah, tidak ada yang jerekan mesin nyepak sing ngemarahi, kan nggak ada. Di Indonesia mana ada orang sholat dimarahin? Baik orang Islam, Kristen, Buddha, Hindu ada yang digusik atau dimarahin, dia nggak ada. Lah menurut saya masih aman-aman saja Indonesia ini, masih aman-aman saja. Cuman yang perlu diperbaharui di Indonesia adalah sistem kepemerintahannya saja. Contoh seperti Basarnas kan, kemarin dikorupsi, lah itu yang perlu diperbaharui, yang seperti itu aja. Lah iya, ya namanya pemerintah juga manusia yang punya malu, punya rasa takut, punya rasa benci, punya rasa sayang, dan sama aja, nggak beda dengan ulama. Ulama juga sama, punya rasa takut, punya rasa benci, dan semuanya. Ya namanya kita hidup di alam dunia. Kalau menurut Islam, orang yang tidak punya dosa hanya satu, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau ulama, pemerintah, ya pasti punya dosa lah, pasti punya kesalahan semua. Ya mau ngomong apa? Semua baik pemerintah atau ulama pasti ada aja sifat salah. Tidak mungkin semuanya benar. Karena sifat yang paling sempurna menurut Islam yaitu Nabi kita Sayyidina Muhammadin SAW. Ya mungkin para ulama-ulama pernah mendengar cerita tentang siapa? Sahabatnya Nabi yang minta mukjizat, ya kan? Nabi, sahabat meminta mukjizat kepada Nabi Adam yang sekelas Nabi, punya salah. Kata Nabi Adam, saya tidak bisa memberikan mukjizat. Kenapa? Karena saya pun punya salah sama Allah, yaitu memakan buah hulbi. Iya, meminta mukjizat lagi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga nyerah. Kenapa? Karena saya juga pernah punya salah sama Allah, itu menenggelamkan kaum dan sebagainya kan. Terus lagi sahabat meminta mukjizat kepada siapa? Nabi besar Isa alaihissalam. Ya. Apakah dikasih? Tidak. Karena apa Nabi Isa? Saya pun masih dipertuhankan dengan kaumku. Kan ada yang begitu. Lah sekarang kepada siapa minta mukjizat? Ke Nabi kita Sayyidina Muhammadin SAW. Karena Nabi yang paling sempurna. Di antara nabi-nabi yang tadi saya sebut itu saja masih punya salah. Apalagi kalian yang hidup zaman-zaman akhir ini, seperti pemerintah, ulama, pasti punya salah. Bohong kalau tidak punya salah. Mau taruhan apa? Yo. Iya, pemerintah pasti punya salah, ulama juga pasti punya salah, tapi salinglah, artinya begini, berkoreksi masing-masingnya. Berkoreksi artinya pemerintah salahnya di mana, ulama salahnya di mana. Jangan saling menghujat. Karena kita Indonesia ini bukan harus berperang, kita harus bersatu. Iya, jangan mikirin telih masing-masing, tahu telih weteng masing-masing, jangan. Iya, kita harus bersatu. Bersatu, jangan ribut-ributan, jangan nganggep anda tuh paling benar, jangan. Semua manusia yang ada di alam dunia ini, khususnya orang-orang zaman akhir, masuk surganya duluan, ya. Tahu dosanya paling banyak ya zaman-zaman akhir ini. Nggak usah kita sombong bahwa diri kita paling benar, paling hebat, nggak usah, semuanya sama. Jadi kita di antara pemerintah dan ulama harus saling menghormati dan menghargai apa yang Anda cari, karena kita sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia ya. Begitu saja. Kalau kata-kata saya salah, saya mengucapkan minal aidin wal faidin ya. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.